Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setelah hampir 2 dekade, Piala Thomas akhirnya kembali bersemayam di Indonesia. Padahal belum terlalu lama, baru beberapa bulan lalu Indonesia Raya juga berkumandang di Olimpiade. Lagi dan lagi bulu tangkis yang membuat kita bangga sebagai sebuah bangsa. Ironisnya, Sang Saka Merah Putih gagal berkibar di podium juara. Ketidakberesan pengurus olahraga dalam mengelola perkara doping membuat Indonesia dihukum di berbagai ajang olahraga internasional. Situasi yang tak pernah kita alami sebelumnya. Sampai kapan bulu tangkis menjadi satu-satunya pengerek optimisme di dunia olahraga? Bisa apa olahraga jika pengurusnya gagal mengelola hal-hal yang sebenarnya sederhana? Inilah Mata Najwa, servis manis bulu tangkis. Bulu tangkis Indonesia resmi menjadi kampion Thomas Cup 2020, mengakhiri penantian 19 tahun sejak merengkuh piala bergengsi tersebut pada 2002 lalu. Yes, gila merinding banget gua. Ya, saya mohon maaf, harusnya kita menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas. Kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan. Sembilan 19 tahun penantian tim bulu tangkis Indonesia terbayar setelah berhasil membawa pulang Piala Thomas pekan ini. Namun para atlet yang telah berjuang habis-habisan tak bisa melihat Sang Saka Merah Putih berkibar lantaran Indonesia terlilit sanksi dari lembaga anti doping dunia. Dan sudah hadir di Mata Najwa Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda, dan ada 2 juara dunia bulu tangkis Taufik Hidayat dan Chandra Wijaya. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Mas Saiful Huda, selamat malam Mas Taufik, selamat malam Mas Chandra. Saya ingin menyapa juga sebelum kita berdiskusi di meja ini, saya mau menyapa salah satu punggawa dalam perebutan Piala Thomas kemarin. Langsung dari Denmark, ada Kevin Sanjaya. Selamat malam Kevin. Halo, malam. Sehat-sehat Kev? Sehat. Mau ngucapin selamat secara langsung walaupun sudah lewat media sosial, tapi rasanya kurang kalau belum bilang langsung ke Kevin Sanjaya. Selamat dan terima kasih sudah membuat kita bangga sekali. Tepuk tangan. Thank you. Banget. Sekarang masih di Denmark karena ternyata langsung lanjut Denmark Open ya. Iya. Kev, sudah sering menang, sudah juara berbagai pertandingan, tapi untuk Piala Thomas ada arti khusus nggak? Ya pastinya ini lebih, lebih sangat berarti lah, karena udah 19 tahun kita nggak pernah menang kan, nggak pernah bawa Piala Thomas. Dan di saat menang pastinya senang banget sih, luar biasa rasanya. Beda dengan juara pertandingan atau kejuaraan yang lain rasanya? Beda banget. Karena penantian yang lama itu ya, gemes gitu ya. Akhirnya setelah hampir 2 dekade gitu ya. Iya, setelah 19 tahun lama banget kan itu. Ini pertandingan beregu, juara sama-sama, kalah sama-sama. Itu artinya lebih beban atau lebih ringan waktu tanding? Kalau pas diturunin pastinya lebih beban sih, karena
1 poin kan sangat berarti kalau pertandingan bergu itu. Jadinya kalau kalah, bahwa tim yang lain juga bisa kalah juga kan. Hmm. Jadi justru double-double gitu ya rasanya? Iya, kayak harus poin gitu rasanya. Harus poin terus. Kayaknya yang lebih deg-degan yang nonton apa yang main ya waktu itu ya, Kev? Karena nahan napas juga Kalau nontonnya saya waktu di pribadi sini. sih lebih deg-degan kalau nonton. Oh gitu? Jadi kamu kalau nonton juga lebih deg-degan Iya. ya? Betul. Iya, kalau nonton temen yang main lebih deg-degan. Itu kemarin kan akhirnya karena kita sudah menang 3 pertandingan, jadi akhirnya Kevin tidak harus bertanding lagi karena sudah habis 3-0 begitu ya. Itu jadi pada saat nonton, Iya. itu masih berharap-harap atau gimana? Atau memang udahlah menang aja, saya memang nggak perlu tanding, nggak perlu saya yang finalnya menang gitu. Apa tuh yang berkecamuk di dalam hati? Ya pastinya pengennya langsung menang lah 3-0, cuma kalau emang harus main saya udah siap juga sih. Waktu itu kan sebetulnya udah dipasangkannya bukan sama Marcus ya, siap-siapnya. Iya, sama Daniel. Dan itu sempat bikin nervous juga nggak? Ya sebenarnya belum pernah pertandingan bareng kan, apalagi internasional, terus langsung di Thomas Cup, jadinya ya pasti ada rasa khawatir, ada, cuma ya enjoy aja sih. Enjoy aja, dan akhirnya enjoy banget ngelihat 3-0 menangnya. Iya. Alhamdulillah. Kev, aku harus nanya nih, jadi juara naik podium tapi nggak ada merah putih. Beda atau nggak rasanya? Beda lah pastinya, kayak ada rasa gimana ya, merah putih nggak bisa naik walaupun kita nyanyi Indonesia Raya kan. Tetap ada yang beda sih. Ada yang kurang gitu ya? Iya, kayak ada yang kurang. Itu baru pertama kali ya naik Indonesia Raya, pegang piala, tapi nggak kelihatan sangsaka berkibar. Baru pertama kali Kevin alami ya? Iya, pertama kali nggak bisa hormat sama merah putih kan. Dan untuk atlet itu berharga? Berharga sih, buat saya pribadi sangat berharga itu. Teman-teman yang lain juga sama seperti Kevin? Iya, pasti mereka semua merasakan hal yang sama sih. Kayak ada yang kurang gitu. Kevin sebelumnya udah tahu belum bahwa kita memang dapat sanksi dari WADA? Jadi walaupun kita juara, merah putih nggak bisa berkibar. Sebelumnya sudah tahu informasi itu? Udah tahu soal itu. Dari PBSI atau dari media taunya? Wah, saya lupa, kayak denger dari anak-anak gitu pada ngobrolin soal itu soalnya. Jadi sudah terbayang pada saat bertanding pun udah dibayang-bayangi kalaupun menang nggak ada merah putih ya. Itu berpengaruh nggak ke Kevin dan teman-teman? Iya. Enggak sih ya, kita tetap mau menang, karena kita punya kesempatan yang cukup besar ya untuk Thomas Cup kali ini, jadinya kita tetap benar-benar pengen menang. Oke. Ketika pertama dengar bahwa kemungkinan tidak bisa berkibar merah putih, itu jadi perbincangan di antara tim. Iya, pastinya. Apa rata-rata ngobrolin apa kalau soal itu, Kev? Ya ngobrolin kayak apa? Indonesia merah putihnya nggak boleh dikibarin karena kena sanksi dan lain-lain, kayak gitu sih. Tapi Yang jelas sekarang di Denmark Open, Kevin udah menang babak pertama ya, Kev? Kevin Marcus ya? iya, Kemarin. Dan hari ini nggak ada jadwal tanding memang? hari ini nggak ada, cuma baru selesai latihan sih. Oke. Marcus gimana kabarnya? Marcus baik-baik aja ya, Oke. aman. Alhamdulillah, baik-baik aman ya. Kalau Kevin yang bilang aman, insya Allah aman itu. Jadi tanding berikutnya besok rencananya? Iya, besok tanding berikutnya. Oke, insya Allah mudah-mudahan dikasih kekuatan dan menang lagi ya, Kev. Amin. Oke, Kev, sebelum ditutup, aku mau kasih kesempatan karena ada Pak Menteri juga di sini, ada Ketua Komisi 10, ada 2 juara dunia, dan ada 2 legenda juga lagi nonton Kevin nih. Saya mau kasih kesempatan ke Pak Menteri dulu. Ada yang mau disampaikan ke Kevin, Pak Menteri? Ya, selamat ya Kevin yang kemarin. Ya, terima kasih Pak. Dan tetap semangat karena ke depan masih banyak pertandingan-pertandingan yang harus diikuti, dan kita semua mendoakan untuk Kevin dan teman-teman yang sedang bertanding. Indonesia sangat bangga dengan kalian, dan kita
memberi dukungan penuh dan pemerintah tentu menyampaikan terima kasih atas upaya yang kalian sudah tunjukkan. Pak Menteri mau komentar, tadi Kevin bilang rasanya ada yang kurang karena untuk atlet itu melihat sang saka berkibar. Ketika Pak Menteri kemarin saya tahu sudah menyampaikan permohonan maaf. Itu permohonan maaf apakah termasuk salah satunya kepada atlet kita, Pak? Iya, kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk atlet, dan bukan cuma mereka yang merasakan, saya juga merasakan. Jadi perasaan yang sama juga saya rasakan. Apalagi saya sebagai Menteri Olahraga, perasaan itu lebih karena ini yang kita tunggu selama 2 dekade, tapi kemudian kita merayakannya dengan ada sesuatu yang kurang. Yang biasanya lengkap, ada Indonesia Raya, ada bendera merah putih. Itulah kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita akan bahas lebih lanjut soal apa persoalannya dan apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi itu, Pak Menteri. Tapi sebelumnya saya ingin lempar, karena sudah ada juga legenda bulu tangkis, ada Om Tan Juhuk, yang bergabung di Mata Najwa. Saya ingin minta tanggapan singkat legenda yang berhasil waktu itu pertama kali membawa pulang Piala Thomas di tahun 1958 dan sekarang melihat Kevin Sanjaya, salah satu punggawa yang akhirnya setelah 19 tahun membawa lagi pulang Piala Thomas. Om Tan, ada yang mau disampaikan ke junior ini? Juniornya jaraknya jauh sekali, tapi tentunya masih ada ikatan emosional, Om Tan, silakan. Ya tentu pertama-tama saya ucapkan selamat ya Kevin. Bagi saya tidak kaget karena 2 tahun yang lalu persis pada ulang tahun saya, waktu kami kumpul rame-rame, saya sudah bilang kita akan ambil itu Thomas Cup. Itu 2 tahun yang lalu. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa saya bisa bilang begitu optimistis? Saya kan bukan dewa. Karena kita mempunyai 3 pasang double yang baik, saya bilang kita harus ambil 2 poin. Jadi bahkan 2 tahun yang lalu pun? Saya bilang masa dalam 3 single. Saya sudah bukan beramal, tapi kalau saya selamanya pakai hitung-hitungan, Nana. Saya bilang kita mempunyai kekuatan yang luar biasa sekarang. Tapi ada tapinya, ada pandemik. Saya bilang ini ada gangguan, tapi tidak apa-apa. Saya monitor terus perkembangannya. Tetap double kita sangat solid. Saya bilang pastilah kita ambil 2 double, angkanya dari 3 single, salah satu kita mesti masuk. Dan ini menjadi satu kenyataan. Maka saya bangga, saya sangat gembira. Kenapa? Ada penerus. Generasi pertama satu-satunya yang masih ada adalah saya. Yang lainnya sudah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bangga saya. Saya bangga kepada Kevin dan teman-teman. Sekali lagi Kevin, saya sebagai kakek ya, saya ucapkan selamat lagi. Terima kasih banyak, Om. Dan terima kasih kepada Kevin yang di tengah latihannya, di tengah Denmark Open, sudah mau bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih ya, Kev. Salam untuk teman-teman di Denmark Open, insya Allah kita akan dukung terus apapun hasilnya. Siap. Terima kasih banyak. Baik. Tetap di Mata Najwa, kita akan kembali setelah ini kita akan bahas apa yang terjadi sehingga sang saka tidak bisa berkibar. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan sanksi ini tidak berkepanjangan. Setelah pariwara kita akan diskusikan, tetap di sini.